Ya, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang harus saya ingatkan lagi. Jangan lupa, harus bahagia karena kita punya 3 keberuntungan. Harus bahagia karena kita beruntung terlahir di alam manusia. Harus bahagia karena beruntung mengenal ajaran kebenaran, Dhamma. Dan yang ketiga, harus bahagia karena masih hidup, sehingga kita masih punya kesempatan untuk berkarma baik ria guna mencari, membawa pesangon pindah alam waktu kita mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini tanggal 24 Oktober, kalau kalender Buddhis kita memasuki bulan Katina. Banyak orang menyebutnya sebagai bulan berdana. Menarik sekali bahwa kehidupan itu alurnya tuh kalau kita bisa lihat itu indah gitu ya. Minggu lalu saya bicara tentang kitab suci Itiwutaka dan di situ saya menyebut pengganjalnya penerbitan, salah satunya oleh tekadnya sahabat Dhamma saya dari Paraan yang ingin ikut berdana tapi belum punya uang. Sementara mamahnya sudah 2 tahun, 2 bulan, 20 hari. Itu menderita stroke, tidak lagi punya kesadaran, sudah posisinya kembali seperti bayi, kulitnya sudah terangkat dari lapisan bawahnya. Menarik bahwa dia tuh nonton minggu lalu. Terus dia ngebel saya, "Lan, itu jadinya 150.000 yang aku janjikan itu sudah bener-bener aku kirim apa tidak?" Nah, pada waktu itu HP Wena dan HP saya ini, saya speaker, Wena tuh pas lewat di meja itu, terus dia komentar yang menarik. "Lah ya pasti sudah tuh ya, kalau enggak kan ya pasti kita tagih." Pikiran seperti itu menarik kalau kita melihat dari segi mungkin budaya ya. Seperti Bu Susan kemarin ngomong, budaya kita ini perkewuh, sungkan, enggak enak hati, itu erat menyelimuti kita ya. Nah, kalau seandainya Xu Jing itu lupa memberikan duit yang katanya dia gunakan, rencanakan, tekadkan untuk ikut menerbitkan, kami yang ngerti bahwa satu tekad, satu tujuan mulia itu kalau bisa ya kelakon dong gitu. Jadi kalau seandainya dia itu lupa, kami yang kenal Dhamma, yang ngerti tekad mulianya dia, pasti akan nyenggol. Jing, kamu lupa ngirim loh. Mestinya seperti itu. Jadi kalau kita enggak nyenggol dia, pastilah itu sudah kelakon. Tapi yang namanya Xu Jing ini juga aneh. 2 hari yang lalu dia tiba-tiba WA ngomong, "Lan, aku sudah lama tidak berdana, aku mau berdana ikut menerbitkan kitab suci lagi." Saya toeng gini ya, karena waktu sekarang ini saya dan Wena itu sedang berjuang untuk menerbitkan Milinda Panha jilid 3. Sudah selesai, tapi editornya Rudi di Jakarta masih setengah mati sibuknya. Jadi dia katakan, "Aku sibuk banget, belum sempat." Saya tuh ngakak gitu ya. Ini menarik loh ini. Apakah bisa buku ini diterbitkan pada bulan Katina atau tidak? Faktornya juga ada macam-macam. Jadi kalau kita ini melihat betapa sesuatu terjadi karena sebab, dan kalau sebabnya itu tidak berada di dalam kontrol kita, ya kita harus let go.
biarlah Dhamma yang akan mengurusi. Karena faktornya butuh waktu sendiri-sendiri. Di bulan Katina ini salah satu yang menandai gitu ya, karma yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang menghargai bulan Katina itu adalah perbuatan berdana. Berdana itu sendiri merupakan satu karma baik. Meskipun kebaikannya tetap aja berlapis-lapis sesuai dengan bagaimana yang berdana, bagaimana yang didanain, apa yang diberikan, dan bagaimana caranya dana ini sampai pada si penerima. Kita beruntung sudah kenal bahwa hidup ini itu berjalan lewat karma ya. Kalau kita lihat, pernah kita membahas tentang Mitinda Panha, itu di sana kita lihat Dewa Mahasena yang dibujuk untuk lahir sebagai manusia untuk menghadapi Raja Milinda, itu pada awalnya nggak mau, karena anggapnya dunia manusia ini dunia yang amat berat, karena bebannya itu berat, dan bebannya itu ada dua macam. Karma baik yang akan mengangkat, atau karma buruk yang akan menurunkan, menghancurkan kita. Beruntunglah kita kalau kita bisa segera melihat, aku mengejar melakukan karma baik. Kita beruntung kalau kita segera melihat, aku harus berhenti melakukan karma buruk. Semalam sahabat muda yang juga pendengar Dhamma ini lagi ngabarin, Cik Lan, aku baru saja ikut Pati Dana melepas kepergian Anton. Itu anak Widyasena dulu waktu mereka masih kuliah di Jogja, yang dalam masih muda lah pindah alam, 34 baruan. Makanya kalau kita melihat kita semua akan pindah alam, maka kita harus benar-benar hati-hati dalam momen-momen ini, supaya kalau kita nyusul si Anton, ya sudah cukup tambahan kebaikan kita. Pesangonnya kita bawa, bukan yang ternyata harta duniawi. Ternyata bukan materi seperti yang Bu Susan kemarin ngomong. Kita ini sudah materialisnya udah kayak jadi Tuhan gitu ya, yang dipuja-puja, yang dicari-cari, yang diangkat-angkat, itu sekarang ini sudah materi. Padahal kecelek kita kalau lihat bahwa ternyata kalau mati itu semua ditinggal. Nah, jadi dalam menyusun seket untuk minggu ini, saya termotivasi untuk mengambil dari Itiwutaka yang jadi topik minggu lalu. Apalagi beberapa hari yang lalu Xu Jing juga kebetulan mengikuti kisah karma. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat Itiwutaka Sutta ke-22. Di sini saya cari-cari yang menarik apa ya untuk bulan Katina ini. Sampailah pada sesuatu yang dikatakan oleh Guru Agung kita, The Buddha, tentang perbuatan gimana toh, seperti apa toh yang bermanfaat ini loh. Yang tadi saya katakan kita masih bisa cari-cari untuk pesangon mati. Ketemulah halaman 14. Menarik sekali, The Buddha itu menekankan satu pesan yang saya hebat nih. Bagi saya ini merupakan pesan luar biasa. Beliau mengatakan, janganlah takut melakukan perbuatan yang bermanfaat. Kita kalau secara umum ya, kalau kita ngomong perbuatan yang bermanfaat, kita ngeces gitu ya. Wah,
Aduh, aku mau dong perbuatan yang bermanfaat ini akan membawa pada kebahagiaan. Ini sangat bagus untuk perkembangan spiritualku. Ini akan bagus untuk pikiranku. Ini akan bagus untuk ucapan dan perbuatan fisikku. Kita ngeces, ingin. Tapi berapa banyak kalau kita lihat dalam diri kita, dalam orang-orang yang lain yang kita temui atau kita dengar atau kita baca kisahnya, itu banyak yang takut. Maka menarik sekali kalau guru agung kita mengatakan jangan takut. Wis, bagi saya langsung tueng gitu ya, seperti ditampar gitu. Kalau saya takut melakukan perbuatan yang bermanfaat ini, saya goblok beneran. Janganlah takut melakukan perbuatan yang bermanfaat. Bagi saya itu jelek gitu ya. Lalu saya tambahin, janganlah malas melakukan perbuatan yang bermanfaat. Bisa juga janganlah ragu melakukan perbuatan yang bermanfaat. Tapi kalau guru agung mengatakan janganlah takut, maka ada kemungkinan saya harus melihat ke dalam diri. Saya ini pasti sering takut melakukan perbuatan yang bermanfaat. Mungkin Anda juga sering takut melakukan perbuatan yang bermanfaat. Padahal The Buddha mengatakan perbuatan yang bermanfaat itu adalah suatu kebahagiaan. Menarik ya, kalau seandainya kita ini mau melakukan perbuatan yang bermanfaat, sering kita dibayangi oleh harga yang harus kita bayar untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat itu. Contoh, mungkin kita merasa, aku malas lah, kok susah amat. Aku sudah enak-enak begini kok dadak rekoso ya. Kenapa susah-susah berletih-letih, berkeringat darah air mata untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat itu. Kalau duit, eman-eman ya duit. Kalau perbuatan fisik, wah jauh, wah panas, wah capek. Kita nggak ngerti bahwa perbuatan yang bermanfaat ini sebenarnya adalah kebahagiaan. Jadi meskipun capek, kita merasakan ini bermanfaat. Itu pola pikirnya udah berbeda ya. Meskipun kita ini kehilangan duit, ini kebahagiaan. Meskipun itu panas, itu hujan, kita mungkin basah, kita mungkin kehujanan, kepanasan, ini kebahagiaan. Macam apa buah pikir seperti itu membikin kita ini bersemangat. Kalau kita amati buah pikir, bagaimana keadaan pikiran kita, itu amat sangat sebenarnya, kalau saya, ini jeleknya itu mendengar penjelasan The Buddha yang sangat-sangat kadang-kadang itu sangat tegas, lugas gitu ya. Tanpa aling-aling gitu ya. Jadi saya pribadi seringkali seperti ditampar, ditelanjangi, karena iya ya. Itu sebabnya kita harus terus berjuang untuk meningkatkan diri, karena kadang-kadang pola pikir kita ini salah. Kita tidak mengerti bahwa perbuatan yang bermanfaat itu seberapapun harganya, susah payahnya, jerih letihnya, ini merupakan apa yang pantas dilakukan. Dan yang sangat menjengkelkan, itu Sang Buddha mengatakan perbuatan bermanfaat ini sebenarnya adalah perbuatan yang diinginkan. Kalau saya pas malas, kalau saya pas agak gila, saya katakan, saya nggak menginginkan, itu sulit, wah itu susah, itu capek, itu apa. Padahal Sang Buddha mengatakan itulah yang harusnya diinginkan. Ayo kita beringin ria melakukan perbuatan yang bermanfaat. Tepok. Kelihatannya sepele ya, kalimat ini bagi saya merenung berapa hari ini. Gila, saya ini seringkali ngawurnya gitu, gobloknya saya, moha saya kayak gitu tuh. Sebenarnya perbuatan yang bermanfaat ini harusnya yang kita inginkan, kita harapkan. Inilah yang berharga dan yang menyenangkan. Goblok. Perbuatan yang bermanfaat itu sebenarnya menyenangkan. Tapi kita karena goblok, karena kita maunya mengumbar nafsu indera, menyenangkan. Fun. Apalagi nyaman. Sesuai dengan mauku. Maka perbuatan yang bermanfaat dianggap tidak menyenangkan.
Gobrak. Mari kita sedikit mengadakan revolusi batin ya. Ternyata perbuatan yang bermanfaat itu harus dianggap menyenangkan. Sama-sama capek, kita tahu ini yang diharapkan, ini yang diinginkan, ini yang berharga bagi tercapainya kebahagiaan. Jadi kita ini kadang-kadang kalau saya pikir diri saya sendirilah, saya ini memang penjahatnya masih luar biasa kental. Yang saya sebut kebahagiaan itu aja kelihatannya salah persepsi, salah asumsi, salah definisi. Kebahagiaan itu saya anggap sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang cocok sama maunya saya, cocok sama nafsunya saya. Gobrak, gojleng. Satu hal, PR ya untuk seminggu. Lalu yang kemudian step berikutnya Buddha mengatakan sudah lama Buddha ini sebagai kehidupan dimanapun alamnya, mungkin sebagai binatang, mungkin sebagai dewa, mungkin sebagai manusia dengan berbagai strata hierarkinya. Beliau mengatakan sudah lama mengalami buah-buah yang diinginkan, diharapkan, berharga dan menyenangkan dalam panah tebel besar kebahagiaan yang merupakan buah kita ingin. Karena apa? Mulai mata saya melotot. Karena apa ya? Kok the Buddha dalam kurun waktu terombang-ambing lintang pukang kesana kemari dalam alam samsara ini, kok bisa beliau itu lama mengalami buah-buah kebahagiaan yang diinginkan, yang diharapkan, yang berharga, yang menyenangkan, kan gitu ya kalau kita maunya. Karena seringnya melakukan perbuatan yang bermanfaat. Gojleng, karena saya juga pengen, carilah perbuatan yang bermanfaat itu yang kayak apa. Ibu bapak saudara-saudara, di dalam Itiwutaka yang Sutta 22 itu dikatakan menarik sekali. Setelah selama 7 tahun mengembangkan pikiran yang penuh meta, selama 7 kalpa, kalpa itu waktu yang sulit dibayangkan, selama 7 kalpa yang menyusut dan mengembang, hampir seperti teori tentang galaksi ya. Aku tidak pernah kembali ke dunia ini. Bila mana kalpa menyusut, aku mencapai alam Brahma yang bercahaya gilang gemilang. Itu alam tinggi banget ya. Alam dewa, Brahma yang gini, yang gini. Itu alam Brahma aja dibagi-bagi. Ketika kalpa mengembang, aku muncul di alam Brahma yang kosong. Ini lain lagi alamnya. Sama-sama alam Brahma tapi tetap berbeda levelnya. Di sana aku pernah menjadi Brahma, pernah jadi Brahma Agung, pemenang yang tak terkalahkan, yang maha tahu, yang maha kuasa. Alam Brahma. Sekarang gimana kalau alamnya alam dewa, bukan alamnya lebih tinggi? The Buddha mengatakan 36 kali aku menjadi Saka. Saka itu siapa? Raja para dewa. Dan ratusan kali aku lahir sebagai penguasa pemutar roda yang berbudi. Raja keluhuran, penakluk 4 penjuru dunia yang mempertahankan stabilitas di negeri itu, pemilik 7 perhiasan. Apa itu 7 perhiasan? Di situ saya berikan catatan kakinya. Perhiasan roda, perhiasan gajah, perhiasan kuda, perhiasan perempuan, perhiasan permata, perhiasan pelayan, dan perhiasan penasihat.
segitu agungnya, segitu tingginya kehidupan-kehidupan itu, maka apa gunanya berbicara mengenai menjadi raja setempat? Wahai para biku, aku pernah bertanya-tanya dalam hati, tindakanku yang bagaimanakah yang memberikan buah ini? Tindakan manakah yang masak sehingga aku sekarang dapat memiliki pencapaian dan kekuatan yang sedemikian besar ini? Saya pengen ngerti lah. Mumpung ini pas bulan Katina, cocok enggak? Ternyata cocok. Kemudian muncul dalam diriku. Apa itu? Adalah karena pahala 3 jenis tindakanku, matangnya 3 jenis perbuatanku, inilah yang membuat aku sekarang memiliki pencapaian dan kekuatan yang sedemikian besar. Apa 3 itu? Berdana. Gelap. Pas ya? Artinya kemurahan hati. Yang kedua adalah dhamma. Bukan dhamma, tapi dhamma biasa. Artinya apa? Mengendalikan pikiran, mengendalikan indera. Dan sanyama. Apa itu? Mengendalikan fisik dan mengendalikan ucapan. Yaitu apa? Perbuatan-perbuatan yang memiliki kehendak. Jadi 3 itu. Dana, kemurahan hati, dhamma, pengendalian pikiran dan indera, dan sanyama, pengendalian fisik dan ucapan. Sang Buddha kemudian memberikan pada kitab syair yang bagus, berlaku untuk kita semua. Orang yang berlatih melakukan perbuatan yang bermanfaat, yang menghasilkan kebahagiaan yang berlangsung lama. Apa itu? Dermawan, hidup seimbang, dan mengembangkan pikiran yang penuh cinta kasih, metta. Berapa minggu lalu kita bicara tentang metta, karuna, mudita, ubeka. Ini terpakai untuk bahan latihan. Dengan mengembangkan 3 perbuatan ini, yaitu perbuatan yang membuahkan kebahagiaan, maka orang bijaksana terlahir kembali dalam kebahagiaan, dalam alam bahagia yang tidak terganggu. Bagus ya, kalau Anton baru saja pindah alam, semoga dia pindah alam, maksudnya terlahir kembali dalam kebahagiaan. Ketemu lagi dhamma, ketemu lagi dengan jalan menuju akhir penderitaan. Dan semoga tidak terganggu dengan banyak hal perintang yang membuat kita jatuh lagi. Artinya, mari kita berjuang untuk menjaga agar pikiran tidak mencondongkan diri pada keinginan nafsu berkarma buruk. Dunia katanya banyak keburukan, banyak kegelapan. Maka sungguh beruntung ada sesuatu film yang kita peroleh yang memberikan satu celar, ya, satu riak api kebahagiaan karena harmoninya karma baik. Nah, ini ada film yang dinyanyikan oleh pesantren 18.000 bersatu untuk memberikan pencerahan dengan bahasa isyarat. Hatiku bersedih bila engkau menangis, mengharapkan dukungan darimu, cinta dan kasihmu menguatkan hatiku.
kita satu keluarga, saling butuh di dunia ini. Bahasa Mandarin. Gembira bila dengar tawamu, hatiku pun sedih bila engkau menangis. Kuharapkan dukungan darimu, cinta dan kasihmu menguatkan hatiku. Kita satu keluarga, saling syukur, saling percaya. Kita satu keluarga, saling butuh di dunia ini. Kita satu keluarga, saling syukur, saling percaya. Kita satu keluarga, saling butuh di dunia ini. Kita satu keluarga, saling syukur, saling percaya. Kita satu keluarga, saling butuh di dunia ini. Bagus ya. Terima kasih untuk mereka-mereka yang membuat film itu berada dalam posisi seperti ini. Ada yang menerjemahkan, ada yang mengedit, syuting dan sebagainya. Tapi sungguh kita bersyukur bahwa ada secercah harapan di dunia ini. Dalam kegelapan pun kita tetap tidak boleh lepas harap. Maka kalau dalam perjuangan meningkatkan diri ini, kalau kita beruntung, kita punya kondisi yang mendukung. Hidup di tempat yang sesuai, itulah berkah utama. Nah, di dalam kehidupan di tempat yang sesuai itu banyak hal-hal yang terjadi. Kita sambut sharing Dhamma dari Endang Widiawati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kehabisan kata-kata. Baru saja menonton film itu rasanya ada rasa terharu, ada rasa senang, ada rasa bahagia. Karena melihat ternyata di dunia yang katanya banyak masalah, permusuhan, kemudian kesalahpahaman, ternyata ada satu kelompok yang bisa menunjukkan persatuan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pada suatu hari Minggu yang cerah nih, ada dua sahabat. Mereka berjalan-jalan di dalam hutan, dan pada waktu mereka sedang berjalan-jalan, kemudian pada saat mereka sedang berjalan-jalan ini tiba-tiba mereka melihat seekor beruang yang ganas, yang siap mengejar dua bersahabat ini. Dan karena melihat bahaya, dua-duanya ini berlari kencang.
Yang satu kebetulan bisa memanjat pohon, terampil, memiliki kemampuan memanjat pohon. Dia dengan cepat memanjat sebuah pohon tinggi, sedangkan temannya yang satu nggak bisa apa-apa. Mau lari juga kalah cepat dengan beruangnya, mau manjat pohon dia nggak bisa. Akhirnya temannya yang nggak bisa memanjat pohon ini memutuskan lebih baik saya pura-pura mati aja. Jadi dia menjatuhkan diri ke tanah, kemudian dia pura-pura mati. Beruangnya melihat, wah dia nggak mungkin menangkap manusia yang ada di atas pohon. Dia lihat ada satu manusia yang lain sedang berbaring di tanah, mati mungkin. Si beruang ini mendekati manusia yang berbaring di tanah tadi, kemudian mengendus-endus wajahnya, kemudian mengendus-endus, kelihatannya telinganya yang diendus-endus. Setelah cukup lama, kemudian tahu-tahu beruang ini pergi. Wah, orang yang ada di atas pohon ini segera turun. Kemudian temannya yang tadi pura-pura mati berbaring di tanah juga sudah bangkit membersihkan tubuh. Kemudian temannya yang bisa naik ke atas pohon tanya, kamu gimana? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Tapi tadi beruangnya bisikin telinga saya. Lain kali hati-hati ya, dalam kehidupan ini berhati-hatilah dalam mencari teman. Janganlah berteman dengan orang yang meninggalkanmu pada saat kamu berada dalam kesulitan. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, ternyata pertemanan itu dalam ajaran Dhamma, ajaran kebenaran ini mendapat porsi yang sangat besar. Kita tahu pikiran kita masih sangat rapuh dengan LDM, loba, dosa, moha. Kemudian banyak sekali gangguan muncul di dalam pikiran. Apa yang bisa memperkokoh kita menapaki jalan spiritual itu adalah seorang sahabat. Sahabat yang baik tentu saja. Tadi pada waktu di wihara kita mendengar pembacaan Parita Manggala Sutta. Ceritanya di balik sutta ini adalah pada suatu pagi, pada saat matahari sedang bersinar, ada seorang dewa datang menghadap Sang Buddha, kemudian bertanya, tolong jelaskan, apakah berkah utama itu? Apakah hal-hal yang saya harus merasa bersyukur kalau mempunyai hal-hal itu? Dan the Buddha mengatakan yang pertama kali adalah tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksana. Inilah berkah utama. Jadi kita bisa melihat betapa pentingnya arti memiliki seorang sahabat dalam menjalani kehidupan. Apalagi dalam menjalani kehidupan yang kita nyatakan hidup saya adalah kehidupan yang saya arahkan untuk kehidupan spiritual. Atau lebih mudahnya bisa dikatakan kehidupan untuk mengumpulkan bekal untuk pindah alam. Bapak Ibu bisa dilihat di lembar PowerPoint ini. Di dalam pikiran kita Bapak Ibu itu terdapat berbagai macam biji, benih. Mulai dari benih yang jelek, kita kalau mau jahat, benihnya ya ada. Kalau kita mau baik, benihnya juga ada. Kalau kita mau melakukan perbuatan-perbuatan rendah, itu ada benihnya di dalam pikiran kita. Kalau kita mau melakukan perbuatan-perbuatan dengan tingkat kebijaksanaan yang tinggi, benihnya pun ada. Dan benih-benih ini tidak bisa berkembang dalam suasana yang vakum. Benih-benih ini butuh yang namanya sinar matahari, kemudian air, udara, supaya bisa bertumbuh. Jadi kalau kita sudah punya satu, kita sudah bertekad, kita sudah memilih dalam hidup ini, saya akan mengembangkan benih yang baik. Saya ingin jadi orang yang lebih bijaksana, saya ingin jadi orang yang lebih baik dalam kehidupan saya. Itu satu benih sudah dimunculkan. Kita butuh matahari, kita butuh udara, kita butuh air. Dan apakah ini?
Apakah matahari, udara, dan air itu? Itulah sahabat-sahabat spiritual. Dengan memiliki matahari, sinar matahari, air, dan udara, atau sahabat-sahabat spiritual yang baik, kita bisa melihat tanaman kita akan tumbuh, akhirnya sampai berbunga dan berbuah. Nah, jika kita melihat The Buddha ini sangat menggarisbawahi pentingnya memiliki sahabat spiritual, karena Sang Buddha mengatakan dalam banyak kesempatan. Salah satunya, Sang Buddha pernah mengatakan tidak ada hal yang lain yang menjadi penyebab tumbuhnya kualitas-kualitas jelek pada seseorang selain bersahabat dengan orang yang tidak baik. Artinya, dengan kata-kata yang lebih mudah, kualitas-kualitas jelek kita akan tumbuh jika kita bersahabat dengan orang yang tidak baik. Dan tidak ada yang lebih membantu tumbuhnya kualitas-kualitas baik di dalam diri seseorang selain bersahabat dengan orang baik. Kita ingin menumbuhkan kualitas-kualitas baik. Kita sudah memilih menjalankan atau berada di jalan spiritual. Saya mau jadi lebih baik, saya mau jadi lebih sabar, saya mau jadi lebih bijaksana. Ini syaratnya tidak ada yang lebih baik dari cari sahabat yang baik juga. Di satu kesempatan Sang Buddha mengatakan seperti ini. Kemudian di kesempatan lain Sang Buddha mengatakan tidak ada faktor eksternal yang lebih membahayakan, faktor dari luar yang lebih membahayakan daripada bersahabat dengan orang yang tidak baik. Ini bahaya sekali. The Buddha mengatakan dengan jelas, awas ya, kamu bersahabat dengan orang yang tidak baik, bahaya. Dan sebaliknya, tidak ada faktor eksternal yang membawa lebih banyak manfaat selain bersahabat dengan orang baik. Faktor eksternal yang paling banyak membawa manfaat supaya kita bertumbuh dalam kebaikan, ya punyalah sahabat yang baik. Dan yang terakhir, The Buddha pernah mengatakan kepada Ananda, salah satu siswa The Buddha, pertemanan yang mulia adalah keseluruhan praktek kehidupan spiritual. Jadi pada waktu itu Bante Ananda mengatakan, oh jadi Bante, pertemanan yang mulia, kita punya sahabat-sahabat yang baik itu separuh dari praktek kehidupan spiritual kita. Tidak benar. Bukan seperti itu Ananda, bukan seperti itu. Kita punya teman yang baik itu adalah keseluruhan praktek kehidupan spiritual. Tadi dikatakan bahwa dalam menjalani kehidupan ada hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Ada praktek-praktek, ada tindakan-tindakan, ada perbuatan-perbuatan yang seharusnya kita lakukan, karena hal-hal itu akan membawa kebahagiaan. Kenapa tidak dilakukan? Karena kita tidak punya sahabat yang baik untuk mendorong kita melakukannya. Kenapa orang lain tidak melakukan? Jangan-jangan Bapak Ibu, kita mencari sahabat-sahabat yang baik, tapi pertanyaannya apakah kita bisa menjadi atau sudah menjadi sahabat yang baik pada lingkungan kita, pada teman-teman kita? Yang menarik dalam ajaran Dhamma ini adalah ada loh detailnya, ada loh rangkumannya, ada loh keterangannya. Teman yang baik, tipe teman yang baik itu seperti apa sih? Dijelaskan, disebutkan dengan gamblang. Dan saya kira masih relevan untuk dibicarakan, untuk dikatakan, untuk kita amati dalam kehidupan sekarang. Teman yang baik seperti apa, tipe teman yang baik seperti apa, tipe teman yang tidak baik seperti apa. Sekarang kita lihat dulu. Jadi hari ini saya ingin sharing sebagai checklist ya, seperti shopping list, daftar belanja. Saya termasuk teman yang baik atau enggak ya? Nah, tipe teman yang baik atau sebetulnya musuh yang berpura-pura atau bersembunyi menjadi teman adalah ada yang disebut sebagai tipe sitama. Sitama ini maunya ambil, semua saya ambil, mengambil keuntungan. Ambil saja, tidak ada kata memberi, pokoknya ambil. Kemudian meminta banyak,
Tapi kalau memberi, terpaksanya memberi, dia cuma beri sedikit. Kemudian melakukan kewajiban karena takut. Takut dikatain orang. Teman saya membutuhkan bantuan, saya kok nggak menolong. Nanti orang bilang apa? Katanya kamu sahabatnya dia, kok kamu nggak bantu dia dalam kondisi seperti ini. Jadi melakukan kewajiban, melakukan keharusan, melakukan perbuatan yang seharusnya dia lakukan hanya karena takut. Takut dikatain orang, takut dicela, dan melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Ini si tamak, tipe teman yang tamak. Kita cek apakah dalam pertemanan ada sahabat yang seperti ini, atau apakah saya seorang sahabat yang seperti ini. Ini baru tipe pertama. Tipe yang kedua adalah si omdo. Ini omong doang. Cirinya apa sih orang atau sahabat yang omdo ini? Omong aja. Dia itu mengungkit kebaikannya di masa lalu. Kemarin, dulu kan saya sudah pernah bantu kamu. Ingat gak dulu waktu kamu kesusahan, waktu kamu patah hati, siapa yang menghibur? Jadi mengungkit kebaikannya di masa lalu, menjanjikan kebaikan di masa depan. Oh, besok saya pasti akan menolong kamu. Ini omongan saja. Berusaha mendapatkan simpati dengan kata-kata yang kosong. Bapak, Ibu, Saudara, teman dengan tipe omong doang ini, kata-katanya pasti manis. Banyak pujian-pujian kosong, banyak ungkapan-ungkapan yang membuat kita gampang berbunga-bunga. Tapi buktinya belum tentu ada. Dan yang terakhir adalah menceritakan kesialannya saat dimintai tolong. Pada saat saya butuh bantuan, saya minta tolong ke orang, dan orang itu, aduh sorry ya, saya sendiri nih sedang ketimpa musibah nih, saya nggak bisa nolong dulu ya, maaf banget. Ini si sahabat yang omong doang. Pertanyaannya lagi, saya akan sering memunculkan pertanyaan ini. Apakah kita punya sahabat seperti ini, atau jangan-jangan kita sahabat yang seperti ini? Ada tipe sahabat yang dinamakan si penjilat. Ini tidak peduli kita mau melakukan perbuatan baik, mau melakukan perbuatan buruk, semuanya didukung. Pokoknya yes. Sudah melakukan perbuatan baik, ya bagus. Barusan melakukan perbuatan buruk, ya bagus juga. Kita tidak pernah ditunjukkan, atau kalau kita sebagai si penjilat, kita tidak pernah menunjukkan ini salah, ini betul. Semuanya oke. Dan si penjilat ini suka memuji kita di depan, tapi mencaci di belakang. Apakah kita seperti itu? Atau apakah ada orang-orang di sekitar kita yang seperti itu? Kemudian tipe teman yang tidak layak dianggap sebagai teman, yang keempat adalah si sembrono. Ini yang dikejar adalah kesenangan-kesenangan indrawi. Menemani saat mabuk-mabukan, dugem gitu ya, ditemani. Menemani saat kita pengen berkeliaran di malam hari di jam-jam yang tidak pantas. Ini kata-katanya dalam ajaran The Buddha ya. Jadi kalau bahasa sekarang dugem, kemudian keliaran, wah sudah saatnya beristirahat, tapi kita keliaran ke tempat-tempat hiburan malam. Dia nemani nih, teman yang namanya si sembrono ini. Kemudian menemani pesta pora, jadi mengumbar hawa nafsu. Dan yang terakhir adalah menemani saat kita ingin berjudi. Bapak Ibu bisa lihat nih, teman si sembrono ini adalah teman yang tidak mengarahkan kita untuk mengendalikan diri, tapi malah dalam bahasa Jawanya ngujo. Ayo tak kancani, ayo saya temani. Ini sangat jelas dikatakan oleh The Buddha. Ini loh tipe teman-teman tadi yang 4, mulai dari yang si omong doang, kemudian si penjilat, si sembrono, dan si tamak. Ini teman-teman yang jangan mau kamu jadikan sahabat. Dan jangan sampai kita menjadi teman yang seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, tipe teman yang baik itu yang seperti apa sih? Ada nggak dikatakan oleh The Buddha? Ada. Saatnya kita cek juga.
Apakah kita masuk dalam yang kategori berikutnya, teman yang baik? Teman yang baik adalah ini, tipe pertama, sang penolong. Maksudnya adalah kita merasa dilindungi. Kalau kita punya sahabat yang tipenya sang penolong ini, kita merasa dilindungi saat kita lemah, termasuk harta benda kita. Teman yang tipenya penolong ini nggak mungkin mengambil keuntungan pada saat kita jatuh, kemudian tahu-tahu harta kita diambil oleh teman si penolong ini. Tidak mungkin. Melindungi kita saat kita lemah, termasuk harta kekayaan kita. Kemudian menjadi tempat berlindung saat kita takut, saat kita tidak tahu harus bagaimana, saat kita merasa resah, khawatir, gelisah, pergilah ke si penolong. Ini adalah tipe teman yang menurut The Buddha layak kita cari, layak kita dapatkan, dan kita layak menjadi tipe sahabat seperti ini. Sang penolong ini adalah orang yang memberi pertolongan berlipat kali dari yang dibutuhkan. Saya butuhnya cuma beras, tapi udah diberi beras, kemudian ada minyak, kemudian ada susu, vitamin. Nah, ini berlipat kali dari yang dibutuhkan. Ini adalah tipe teman sang penolong. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe teman yang disebut sebagai sang setia. Teman yang setia. Teman yang setia artinya menceritakan rahasianya kepada kita. Jadi dia bisa curhat ya istilahnya. Curhat kepada kita, ini ya bisa dikatakan oke, membantu dalam satu hal, karena begitu ada seseorang yang bercerita, mungkin ini adalah kesempatan untuk mengeluarkan isi hati. Katanya ini sifatnya terapeutik, bisa membantu secara mental. Kemudian menjaga rahasia yang diceritakan kepadanya. Jadi teman yang setia ini bisa menjaga rahasia yang diceritakan kepadanya. Kemudian tidak meninggalkan saat kita mengalami kemalangan. Dan yang terakhir adalah rela mati untuk kita. Si setia, si penolong, si setia. Kemudian tipe yang berikutnya adalah sang welas asih. Teman yang welas asih, selain punya teman yang penolong, teman yang setia, ada teman yang welas asih. Cirinya bagaimana? Jika dikatakan kita punya teman yang welas asih, tidak bersukacita saat kita susah, ikut berempati saat kita susah, ikut bersukacita saat kita gembira. Kalau kita susah, bisa ikut merasakan, tapi pada waktu kita gembira, teman itu ikut bersukacita. Saya ingin menggarisbawahi yang kedua, Bapak Ibu. Kalau yang nomor satu, ya mudahlah. Pada saat teman mengalami musibah, pada saat ada orang mengalami musibah, kita ikut berempati, kita ikut merasakan, itu mudah loh. Tapi yang kedua, kita ikut bersukacita pada saat teman kita bersukacita. Wah, ini PR yang susah sekali. Kalau ada teman kita yang naik gajinya, oh dia dapat bonus, gajinya lebih besar dari kita, apa kita bisa bersukacita? Ini PR yang besar bagi kita dalam menjalani kehidupan spiritual. Kemudian tipe yang ketiga dari teman yang welas asih ini adalah mencegah orang lain berbicara buruk tentang kita, sahabatnya. Jika nih sahabat yang welas asih itu jika mendengar orang lain ngomongin yang jelek atau yang salah tentang sahabatnya, tentang kita lah, dia pasti akan berusaha membetulkan. Kelihatannya bukan seperti itu loh, kejadiannya bukan seperti itu, kejadiannya itu sebenarnya seperti ini. Jadi berusaha meluruskan, bukannya malah nambahin, bukannya malah bumbuin. Ciri yang keempat adalah mendukung orang lain yang memuji kita. Kalau ada orang yang memuji kita karena kebaikan kita, karena keberhasilan kita, teman yang welas asih ini akan ikut membenarkan. Oh iya, memang dia seperti itu. Bukan juga membesar-besarkan, tapi menyatakan kondisi yang sebenarnya. Berarti kita sudah membicarakan 8 tipe teman. 4
yang dikatakan sebagai teman atau sahabat yang tidak baik, dan 4 yang dikatakan sebagai teman atau sahabat yang baik. Sahabat yang baik tadi adalah sang penolong, sang setia, sang welas asih, dan ini yang terakhir, ini baru 3 ya. Ini yang terakhir adalah nih, sang pembimbing. Bapak Ibu Saudara, kalau sampai 3 ini, penolong, kemudian setia, welas asih. Aduh, kita harus merasa bersyukur. Dalam kehidupan ini kita bisa ketemu 3 macam orang. Tapi harus merasa super bersyukur jika kita punya sahabat tipe yang keempat ini, sang pembimbing. Kenapa? Karena dia bisa mencegah kita melakukan kesalahan. Bisa mengingatkan supaya terus melakukan kebajikan. Ini kualitas yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan belum tentu kita bisa senang punya teman seperti ini. Ya kan? Karena biasanya kesalahan itu menyenangkan gitu kan. Kalau kita mau melakukan suatu kesalahan pasti itu sesuatu yang menyenangkan. Nggak ada kok kesalahan itu mengaku dosa atau mengaku kesalahan kita ke orang lain itu, waduh itu nggak menyenangkan. Tapi kesalahan itu pasti sesuatu yang menyenangkan, mencegah kita melakukan kesalahan. Kesalahan di sini adalah foya-foya, senang-senang, mengumbar nafsu indera, ya kan? Tapi ada teman, ada sahabat yang mengingatkan jangan-jangan. Mengingatkan supaya terus melakukan kebajikan. Kebajikan itu biasanya dipandang sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Lah supaya baik, mengamati pikiran, melakukan perbuatan baik, itu apa enak? Apa mudah? Apa mudah dilakukan? Enggak. Kebanyakan orang menganggap itu suatu hal yang tidak enak. Bisa dipahami ya maksudnya. Tapi jika kita punya sahabat yang mengingatkan supaya kita melakukan kebajikan, mengajak kita, ayo bermeditasi. Wah, meditasi itu menyenangkan nggak? Tuh, ada yang bilang meditasi itu jelek. Lah kalau saya ketemu sahabat terus setiap hari, ayo kita meditasi, mbok aku diajak idolan ke mall. Jangan meditasi. Ya, itu kenyataannya. Karena tidak semua yang bermanfaat itu menyenangkan Bapak Ibu. Bisa dipahami ya, tidak semua yang bermanfaat sebetulnya. Tidak semua yang bermanfaat untuk kehidupan spiritual kita itu menyenangkan. Contohnya, mengendalikan nafsu. Memangnya menyenangkan? Enggak menyenangkan loh. Saya suka shopping kok. Dan shopping itu menyenangkan, tapi itu mengumbar hawa nafsu. Nah ini ada teman yang mengingatkan, Mbok shoppingnya di stop dulu. Jangan terlalu, lihat ini pengen lihat ini pengen lihat ini pengen nanti akhirnya menumpuk di lemari, nggak terpakai juga. Kemudian tipe teman yang lain dalam teman yang membimbing ini adalah memberitahu apa yang seharusnya kita tahu. Memberitahu apa yang seharusnya kita tahu. Jadi saya dalam kondisi yang benar-benar misalnya down. Kemudian ada sahabat yang memberitahu saya, kamu mau keluar dari dalam posisimu yang terpuruk seperti ini, lakukan banyak kebajikan, berbuatlah banyak karma baik. Nyebelin yang dengernya. Lah saya sudah dalam kondisi down kok disuruh melakukan perbuatan baik. Kalau saya dijahatin orang, pengennya apa? Bales jahatin. Tapi teman yang pembimbing ini mengingatkan, kamu dalam kondisi terpuruk, banyak lakukan perbuatan baik, jangan lakukan perbuatan buruk, dan latihlah pikiran. Memberitahu apa yang seharusnya kita tahu. Sudah tahu Bapak Ibu, tapi teman yang memiliki sifat atau tipe pembimbing ini mengingatkan kembali. Dan yang terakhir adalah nih, menunjukkan jalan menuju pembebasan. Tuh ada orang menunjukkan this way, nibbana. Enggak mudah. Jadi 3 tadi, kita punya 3 tipe teman. Itu sudah sangat luar biasa, sangat bersyukur. Ada teman yang penolong, setia, welas asih. Tapi kalau kita bisa bertemu dengan teman yang memiliki tipe pembimbing ini luar biasa. Bapak Ibu, tidak mudah, sangat tidak mudah
mencari seorang sahabat. Kalau kita cari yang 4 tipe ini kayaknya nggak mungkin atau amat sulit sekali kita bisa temukan dalam satu sosok. Ya nggak apa-apa. Kita cari orang yang kualitas kebaikannya sudah pol di dalam satu sosok, satu orang gitu, kemungkinannya kita akan merasa putus asa. Ya, itu cuma ada the Buddha. Arahat siapa? Nggak ada. Berarti saya nggak bisa, pasti nggak bisa ketemu orang seperti itu. Oh, satu-satu aja, satu-satu saja. Oh, misalnya saya belajar kedermawanan dari teman A. Saya belajar masalah keyakinan dari teman B. Saya belajar tekad semangat ulet dari teman C. Saya belajar kerendahan hati dan pelayanan dari D. Saya belajar ketajaman pikiran dari E, dan seterusnya. Berarti butuh apa? Kejelian. Kejelian untuk melihat, kejelian untuk bisa mencari, oh ini kebaikan dari orang ini. Saya tak belajar dari sini. Itu baru satu arah loh, Bapak Ibu, itu baru keluar loh, belum dibalikkan masuk ke kita loh. Kita cari di luar, pertanyaannya kita iya enggak sih bagi orang lain? Hendaknya kalau kita sudah cari di luar, kita sudah belajar dari luar, ya mbok kita balikkan juga. Supaya kita bukan cuma mencari yang kita butuh dari luar. Saya pengen sahabat yang baik, yang seperti ini. Tapi ayo kita menjadi sahabat yang baik. Supaya kita bisa berdua maju dalam kehidupan spiritual ini. Dalam kehidupan yang ya kita kan pengennya menjadi manusia yang lebih baik. Apa ada yang berniat atau bercita-cita menjadi manusia lebih jelek? Dan jangan dikatakan, ya ini satu hal juga yang digarisbawahi. Dikatakan, jika bergaul erat dengan mereka yang mengejar kesenangan indera, kekuasaan, kekayaan, dan ketenaran, ya jangan bayangkan kita akan kebal terhadap kecanduan itu. Nah, gampangnya gini, kita merasa, nggak apa-apa kok saya temenan sama orang yang mengumbar nafsu, teman yang jahat, teman yang suka memfitnah, teman yang suka bohong, teman yang suka mencuri, nggak apa-apa, saya kebal, sudah cukup kuat mental. Wah, tidak ada yang menjamin. Bahkan The Buddha mengatakan tidak ada yang menjamin seperti itu. Seiring waktu, pikiran kita sendiri secara bertahap akan condong ke arah pengaruh yang diberikan oleh teman kita. Kalau tadi yang suka mencuri, ya kita mulai akan melihat kok kelihatannya enak ya. Pertamanya kita saya mendekati teman saya yang suka mencuri dengan maksud yang mulia. Saya ingin menolong dia, saya ingin menjadi sahabat yang baik kan, penolong, welas asih, pembimbing. Tapi kalau kita tidak hati-hati, ini pikiran kita, kalau kita tidak punya sahabat yang baik juga, yang selalu bisa mengingatkan kita, kita bisa condong malah ke sana. Bisa dipahami ya. Jadi tidak ada yang dikatakan kita itu kebal terhadap pengaruh-pengaruh buruk dari orang. Kenapa? Bapak Ibu, pada waktu kita berbicara dengan seorang teman, ini sebetulnya yang layak memberikan masukan ini Bu Susan. Tapi saya bayangkan dari teori sebagai seorang guru ya. Dikatakan bahwa pada saat kondisi mental itu rileks, pada saat kondisi mental itu open, pada saat kondisi mental saya terbuka, tidak ada halangan, tidak ada tembok yang membatasi saya dengan pembicara, dengan teman, dengan orang yang saya dengarkan percakapannya, itu saya bisa menerima, menangkap, mengabsorb, menyerap semua kata-kata orang itu. Karena pada saat itu kondisi tubuh saya rileks, mental saya rileks. Bisa dikatakan kalau menurut teori pikiran bawah sadar itu
pembatas antara alam sadar dan bawah sadar itu terbuka lebar. Semua yang masuk itu bisa saya terima, bahkan masuk sampai ke alam bawah sadar, pikiran bawah sadar. Lah kalau sahabat kita bukan sahabat yang baik, dia ngomongin yang jelek, masuk enggak? Masuk. Jadi itulah makanya dikatakan hati-hati, hati-hati memilih teman, dan jadilah teman yang baik. Bukan cuma satu arah, hati-hati memilih teman, enggak. Tapi timbal baliknya juga, jadilah teman yang baik. Dan teman di sini Bapak Ibu bukan cuma berarti teman-teman di lingkungan. Teman di sini bisa anak, bisa murid, bisa orang-orang yang kita pandang sebetulnya dari struktur ini itu lebih rendah. Ya guru, saya guru, kok bisa berteman dan mendapat manfaat dari seorang murid? Oh bisa sekali. Saya seorang ibu, apa bisa mendapat manfaat dari apa yang diomongkan anak saya? Loh bisa sekali. Kadang anak-anak ini malah memiliki kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Ada cerita yang pernah saya dengar nih, mamahnya ingin memanjakan anaknya dengan barang-barang yang penuh kemewahan. Si anaknya berkata, dan itu bukan cuma sekali, berkali-kali, "Mah, aku gini aja sudah cukup kok." Mamahnya mau belikan baju bermerek, aku tuh pakai celana pendek yang satunya cuma 20.000, 30.000 aja udah nyaman, gak perlu seperti itu. Gak mau. Anaknya disuruh pilih barang-barang mewah, anaknya nggak mau. Loh ini bukannya sahabat yang luar biasa? Sahabat yang luar biasa loh. Jadi anak, suami, teman, rekan kerja, itu semua bisa menjadi sahabat yang luar biasa kalau kita jeli mencari. Dan alangkah baiknya jika kita juga bisa menjadi sahabat yang baik untuk mereka. Nah, ini sebagai rangkuman. Dalam salah satu sutta dalam Anguttara Nikaya dikatakan ini loh, namanya 7 ciri teman yang baik. Rangkuman dari 4 tipe teman yang baik tadi ya. Yang pertama adalah memberikan sesuatu yang indah, apa yang sulit diberikan. Bapak Ibu, ini pembelajaran tentang berdana. Pernah dibahas dalam sharing Dhamma sebelum-sebelumnya, adalah sangat mudah untuk memberikan apa yang tidak begitu kita sukai ke orang lain. Iya apa iya? Ya iya. Saya nggak begitu suka baju ini, saya beli baru kemudian kok kelihatannya nggak suka ya. Akan sangat mudah jika saya berikan ke orang lain. Bukan sesuatu yang saya sukai. Tapi kalau ini sesuatu yang saya anggap sangat berharga, kemudian saya harus memberikan karena orang ini membutuhkan, pertanyaannya apakah bisa kita lakukan? Kalau kita bisa lakukan, berarti kita sudah menjadi teman yang baik. Atau kalau kita melihat orang lain melakukan hal itu, berarti kita sudah bertemu dengan teman yang baik. Ciri teman yang baik yang kedua adalah melakukan apa yang sulit dilakukan. Membantu padahal dia sendiri dalam kondisi yang punya masalah. Enggak bantu apa-apa, mendengarkan aja. Saya tahu dia sendiri sedang misalnya patah hati, tapi dia mau mendengar kesulitan saya. Wah ini udah luar biasa. Enggak usah minta apa-apa, enggak usah memberikan sesuatu. Waktu aja dia mau dengerin, padahal dia juga punya masalah. Ini ciri teman yang baik. Kemudian bertahan menerima kata-kata yang menyakitkan. Dalam pertemanan, dalam hubungan sosial apapun, kadang-kadang kita kelewat ya Bapak Ibu, mengatakan sesuatu, kondisi pikiran kita sedang gak bagus, ngomong kelepasan sesuatu yang menyakitkan, dan dia bertahan. Dia bisa bertahan, mendampingi kita, menemani kita dalam perjalanan kehidupan kita. Ini pasti teman yang baik. Kemudian menceritakan semua rahasianya tadi dan menjaga rahasia yang diceritakan kepadanya. Ciri yang 4-5 tadi termasuk dalam tipe teman yang sebelumnya. Ketika kesialan menimpa, ia tidak meninggalkan kita.
Tadi juga sudah disebutkannya. Jika kita sedang ada dalam masalah, dia tidak meninggalkan, mendampingi. Walaupun semua orang menghujat, sahabat yang baik tidak akan meninggalkan temannya yang sedang dalam kesialan. Dan yang ketujuh adalah ketika kita jatuh, dia tidak memandang rendah. Ada kalanya dalam kehidupan, siapa sih yang gak pernah berbuat kesalahan? Pada saat kita melakukan kesalahan besar, kita jatuh, misalnya kita merugi, kita bangkrut, dia tidak memandang rendah. Bangkrutnya karena kesalahan sendiri lagi, bangkrutnya karena judi, sudah dikasih tahu, sudah diberi nasihat gak bisa, akhirnya bangkrut. Nah, pada saat dia jatuh, dia tidak memandang rendah, dia tidak datang dengan ngatakan, nih, ya kan, gara-gara ini kan, mungkin gak membantu. Mungkin tidak membantu dalam bentuk materi, tapi dia ada di samping kita untuk mengingatkan hal-hal apa yang harusnya kita tahu. Apa? Kamu sudah terpuruk gini, ayo diajak apa? Meditasi, yang tadi jelei tadi ya, melakukan perbuatan baik. Ini ciri-ciri teman yang baik. Dan di dalam Dhammapada ini sebagai bukti bahwa betapa The Buddha ini sekali lagi menganggap sangat penting seorang sahabat sejati, sahabat spiritual. Karena dikatakan jika kita menemukan orang yang bisa menunjukkan kesalahan kita dan menegur kita. Ini pakainya ya, tapi saya ambilnya sebagai saya. Jika saya menemukan orang yang bisa menunjukkan kesalahan saya dan menegur saya harus mengikuti orang itu. Di sini dikatakan penasihat yang bijaksana itu, karena dia bisa menunjukkan kesalahan dan menegur, seperti mengikuti seorang pemandu yang menuju harta terpendam. Kalau kita diberitahu, ini loh ada pemandu, ini tahu tempatnya harta terpendam, wah harta peninggalan raja-raja, yuk kamu ikut dia, mau nggak? Mau kan? Ini nggak usah ada harta terpendam. Tapi kalau kita menemukan orang yang bisa menegur, yang bisa menunjukkan kesalahan, kita harus mengikuti orang itu. Adalah masalah yang sangat besar Bapak Ibu Saudara, jika tidak ada orang yang bisa lagi menunjukkan kesalahan kita. Jika tidak ada lagi orang yang bisa menegur kita, karena kita sudah merasa sangat sempurna. Saya nggak salah, yang salah orang lain. Ya salahmu karena kamu salah paham dengan saya. Ya salahmu karena kamu nggak mendengar saya. Jadi kalau kita menemukan, jangan terbalik. Kalau kita ketemu orang yang menunjukkan kesalahan, kemudian menegur malah dijauhi, waduh itu terbalik. Kemudian dari Dhammapada, lah bagaimana sekarang? Kalau saya sudah dalam kehidupan ini, ternyata kok saya punya sahabat, dan setelah saya cek dari syarat-syaratnya tadi, sahabat-sahabat saya bukan sahabat yang baik. Apabila dalam pengembaraan seseorang tidak menemukan sahabat yang lebih baik atau sebanding dengan dirinya, maka hendaklah ia tetap melanjutkan pengembaraannya seorang diri. Janganlah bergaul dengan orang bodoh. Nggak apa-apa. Sekarang ini saya lihat, teman-teman saya ternyata saya dikelilingi oleh teman-teman yang tidak baik. Yang tadi ya tipenya penjilat, kemudian omong doang, tamak, sembrono. Saya lihat, ternyata pilihan saya teman-teman seperti ini. Ya sudah, saya memutuskan semua pertemanan dengan mereka-mereka yang dikatakan sebagai orang dungu, orang bodoh. Saya melanjutkan perjalanan dalam kehidupan spiritual saya sendiri. Apa selamanya seperti itu? Enggak. Siapa tahu dalam perjalanan kita akhirnya kita bisa bertemu dengan teman yang baik. Ini teman-teman yang baik itu adalah harta Bapak Ibu Saudara, melebihi harta duniawi, melebihi tumpukan uang, melebihi emas, berlian dan semuanya.
Karena dengan teman-teman yang baik, apa sih yang tidak bisa kita peroleh? Makanya dari itu marilah kita juga menjadi harta bagi orang lain. Jangan menjadi sampah bagi orang lain. Kita kembangkan diri menjadi sahabat yang baik pula bagi orang lain, sehingga dengan kebaikan yang sudah kita lakukan, kita bisa, karma baik kita bisa berbuah. Perbuatan baik kita dengan menjadi atau berjuang menjadi sahabat yang baik, siapa tahu kita ketemu sahabat yang baik juga. Kan timbal balik seperti itu. Sharing Dhamma hari ini saya tutup dengan sebuah cerita tentang 2 orang sahabat ya. Namanya satu Damon dan satu Pitias. Mereka ini hidup dalam masa pemerintahan Raja Dionysius namanya. Dan persahabatan 2 orang ini sudah sangat terkenal seantero kerajaan. Jadi mereka merupakan 2 contoh sahabat sejati, sahabat setia, sahabat yang baik, saling menolong, saling mengembangkan diri. Sampai suatu hari kisah Damon dan Pitias ini didengar oleh raja. Dan raja ini adalah raja yang kejam. Karena dia kejam, otomatis dia nggak punya sahabat. Dia nggak tahu rasanya bagaimana punya sahabat. Akhirnya raja ini memanggil 2 orang. 2 orang suruh datang. Kemudian 1 orang, Pitias ini dihukum tanpa salah apa-apa oleh si raja. Hanya karena raja ini merasa iri. Kok kamu bisa punya teman yang sedemikian baiknya? Sebelum si Pitias ini dihukum penggal, dia meminta waktu pada rajanya. Tolong saya diberi kesempatan. 1 kali saja saya ingin bertemu ibu saya. Ibu saya itu sudah tua, dia tinggal di desa, di balik gunung sana. Saya minta waktu 1 kali. Saya nggak apa-apa kok dipenggal, tapi cuma minta itu aja. 1 kali ketemu, pamit kepada ibu saya. Rajanya bilang lah, kamu kalau seperti itu, kalau saya kabulkan, kamu bisa kabur. Temannya Damon ini mengatakan, enggak, tolong biarkan dia yang ingin menengok ibunya, saya yang akan menggantikan. Kalau dia nggak balik, raja boleh memenggal kepala saya sebagai gantinya. Akhirnya rajanya setuju, karena dia juga ingin melihat nih gimana sih yang katanya persahabatan, coba ini masalah nyawa loh. Akhirnya pergilah si Pitias ini berkunjung ingin menemui ibunya. Ya. Ternyata setelah ketemu ibunya dalam perjalanan balik, ini tidak semulus pada saat keberangkatan. Tapi cuaca buruk, sungai yang harus diseberangi banjir, kemudian banyak sekali hambatan. Sementara waktu di kota kerajaan berjalan terus. Si Damon ini rajanya sudah nggak sabar, dia bilang, Pancung, lihat nih, temannya sudah saatnya datang, nggak datang kan? Dan si rajanya mengatakan kepada Damon, mana? Katanya sahabat, mana? Ini kalau sudah urusan nyawa beda omongan. Tapi si Damon berkata enggak, dia pasti datang. Hari ini pukul 12 siang katanya, dia akan balik. Saya percaya dia pasti balik. Dan rajanya bilang, kamu bodoh. Dah semua disiapkan, tempat untuk pemacungan disiapkan, Algojo sudah siap. Waktu berjalan terus, sementara si Pitias ini benar-benar berjuang supaya balik. Pikirannya sudah, aduh jam 12, kalau saya lebih sedikit saja Damon sudah meninggal. Sahabat saya yang rela mengorbankan nyawanya supaya saya bisa menengok ibu saya. Saya harus sampai di tempat pukul 12. Akhirnya dengan penuh perjuangan si Pitias ini berusaha sampai ke tempatnya, dan di tempat penghukuman ini Damon sudah akan meletakkan kepalanya di meja supaya kepalanya bisa dipenggal, tapi dia tetap yakin, enggak, teman saya pasti balik, teman saya pasti balik. Pada saat sang Algojo sudah mengangkat ini alatnya untuk memenggal kepala, terdengarlah teriakan si Pitias,
Tunggu, saya sudah di sini, saya balik dan saya siap menggantikan Damon. Karena ini memang hukuman yang harus saya terima. Rajanya melihat persahabatan yang sedemikian tulus, penuh dengan kejujuran, kepercayaan, dan kasih sayang ini melembut hatinya. Karena dia sendiri nggak pernah merasakan sedemikian besar kasih sayang, kepercayaan, ketulusan dari teman-teman di sekeliling, dari orang-orang di sekelilingnya. Akhirnya si rajanya memutuskan Damon dan Pitias dibebaskan dan meminta mereka menemani raja. Jadikan saya sebagai sahabat kalian. Ajari saya menjadi seorang sahabat seperti kalian berdua. Demikian Bapak Ibu sharing Dhamma hari ini. Jadi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan entah berapa lama lagi adalah mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang membawa kebahagiaan. Dan salah satu di dalamnya adalah dengan menjadi seorang sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan berjuang terlebih dahulu menjadi sahabat yang baik, siapa tahu keberuntungan kita juga datang. Kita bertemu dengan orang-orang yang baik-baik pula. Saya pribadi merasa sangat bersyukur karena dalam kehidupan kali ini banyak sekali sahabat-sahabat di sekeliling saya yang bisa saya katakan mereka sudah menjadi sahabat yang baik. Saya termasuk. Ya, termasuk Bulani, banyak sekali, nggak bisa disebutkan satu-satu. Ya ini, ada satu orang yang saya belajar kedermawanan, ada satu orang yang saya belajar keyakinan, ada satu orang yang saya belajar pelayanan, ada satu orang yang saya belajar ketekunan, tekun, ulet, semangat. Ada satu orang yang saya belajar ketajaman pikiran. Dari sini semua, mari dengan semua niat yang kita punya, ayo kita bertekad untuk belajar menjadi sahabat yang baik. Terima kasih, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bagus ya. Tadi saya GR ngomong, aku juga loh gitu ya. Tapi mungkin masih belum, nggak apa-apa, kita berjuang. Dan apa yang dikatakan Endang itu mengingatkan waktu saya dan Wena ke Singapura, itu ada dokter yang ikut belajar dengan kita berada di rumahnya dia, itu dia suka mendengarkan kitab suci yang dibacakan gitu. Nah pas yang sampai sekarang itu saya ingat itu adalah pada waktu Biku Ananda, dia ngomong, Kalyana Mitra, teman spiritual, is half the spiritual practice. Teman spiritual adalah separuh dari praktek spiritual. Kemudian Sang Buddha mengatakan, say not so Ananda, say not so. Kalyana Mitra is the whole spiritual practice. Jangan ngomong gitu Ananda, jangan ngomong gitu. Kalyana Mitra, teman spiritual adalah, yaitu seluruhnya, bundernya itu kita bisa kalau kita punya spiritual Kalyana Mitra. Semoga kita berjuang terus untuk menjadi dulu ya, nggak usah mencari-cari, menjadi dulu, karena jauh lebih gampang daripada mencari. Dan inilah PR kita sebelum kita pindah alam. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu.